Bismillah ma syaa Allah la yasubul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukra ala ni'aminhu tatra nahmadu sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal wa salli fi kulli halah ala muzilid dalalah man kallamathu al ghazalah Muhammadin hadhihi ad-dar. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa bil khusus para habaib, para alim ulama, bil khusus kepada sahibul majlis Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas matta'anallah bituli hayatih. Begitu juga guru kita yang baru menjelaskan kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasai Al-Imaniyah lil Imam Al-Habib Abdullah Habib Hamid bin Umar Al-Hamid matta'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Undangan hari ini, beliau mengundang Al-Faqir untuk menghadiri majelis Dar Mustafa, dan saya juga sudah biasa, bukan baru pertama kali, dari zaman mertua beliau Habib Muhammad ya, Al-Attas di Petamburan. Ini kelihatan nih muka-muka lama ada, muka-muka baru ada, artinya orang lama sama orang baru ada. Saya seneng, gembira, makin bertambah dan maju. Ya, saya harap bukan karena ada acara walimah aja rame. Ya, tiap minggu rame terus. Amin. Nah, beliau ini mendapat undangan berangkat haji Habib Muhsin. Makanya tadi saya mulai dengan kalimat Bismillahi masyaallah la yasubul khaira illallah. Ya, dengan nama Allah, Masya Allah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak ada yang bisa menggiring kita, yang menuntun kita untuk bisa berbuat kebaikan kecuali dengan izin Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi berangkat haji bukan fulus ya, bukan karena duit ya, bukan karena cuman pengen doang, bukan cuman ada semuanya fasilitas sudah siap, kalau belum panggilan ada aja. Ada yang udah daftar bayar sekian nggak keluar, ada yang udah di bandara dipulangin lagi, ada yang nunggu sekian tahun. Walhasil ini Sayyidina Khidir dan Sayyidina Ilyas setiap perjumpaan kalau sudah mau pulang baca ini Bismillah masyaallah la yasugul khaira illallah. Bismillah masyaallah, walaupun di riwayat Bismillah masyaallah la quwwata illa billah. Ya, masyaallah al khair kulluh biyadillah. Ada lagi riwayat seperti itu. Ya. Makana min ni'matin fa min Allah. Ya, bismillah la yasugul khaira illallah. La yasrifus su'a illallah juga. Walhasil ya, semua yang kita lakukan amal kebaikan, jangan kita GR, kita yang hebat. Ya, wa bi taufiqihi saral muti'u yuti'uhu, kata Imam Haddad. Ya, orang dengan taufik Allah, apa itu taufik? Khalqul qudrah lit ta'ah. Allah beri kemampuan dia untuk berbuat taat.
Kemarin beliau bilang, aduh hampir nggak jadi berangkat. Udah tegang juga beliau, ya. Bahkan ada yang rombongan sama beliau batal nggak jadi berangkat, padahal sudah sekian orang jumlahnya. Ya, ini haji nih belum, ya saya bilang ya Habib Muhsin, sampai ente udah di Arafah baru ente berarti haji beneran. Bener nggak? Ya, kita nggak tahu umur. Belum berangkat mau nggak ada pakai tua muda, mau tiba-tiba ada apa kita nggak tahu, panjang umur maksudnya. Saya bilang iya, maksudnya supaya kita siap, kita sih siap, orang bilang. Jadi nggak ada kita mau ini. Hah? Iya, niyah matiyah kata Habib. Ya, niat itu jadi jembatan kita. Nah ini sudah tanda tanya udah kelihatan nih berangkat sampai nanti wukuf di Arafah. Insya Allah berangkat selamat, ghanimin. Ya. Orang bilang faizin, orang bilang semuanya mendapatkan ridha Rabbal Alamin. Mabrur. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini untuk yang belum berangkat haji. Ini haji rukun Islam yang kelima. Berbeda dengan amalan yang lain. Kalau amal yang lain harus faur, yang nggak bisa ditunda-tunda, sholat nggak bisa besok-besok. Ya, tapi kalau haji alat tarakhi, artinya apa? Bisa tahun depan, bisa tahun depannya lagi, tapi jangan ditunda karena sengaja. Ya, man malaka zadan wa rahilatan wa lam yahujja falyamut insya yahudiyan aw nasraniyan. Ya, barang siapa yang punya kesempatan untuk berangkat haji, ya, ada ongkosnya, ada semuanya perjalanannya, ya, sehat badannya, nggak ditunda-tunda, nanti aja anak masih muda. Ada orang berangkat haji dia takut, abada akum ta'udun, ya, seperti orang bilang kembali ke laptop. Tapi orang-orang yang mau haji, mau Ramadan berbeda langsung, ada perubahan. Ada perubahan, beda waktu dia belum haji sama udah haji, udah dapet ya gelar haji, malu dia demen haji. Orang dulu gitu, wah udah pakai peci haji, udah nggak bakal dilepas, udah nempel terus peci haji, ya, dia udah berangkat haji. Maka dari itu al hajju fardun wa kadzaka al umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah, kata Sahibul Zubat. Haji fard wajib, umrah juga. Nah alhamdulillah bisa dilaksanakan di waktu yang bersamaan, ya, dan tidak diwajibkan kecuali seumur hidup sekali. Kalau yang lainnya udah jadi sunnah. Dan haji di bulan beda dengan umroh, kapan aja bisa. Kalau haji apa? Al hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al hajj fala rafasa wala fusuqa fil hajj. Ya, di bulan-bulan yang udah tentukan, Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Tapi jangan lupa digaris bawahi, ya. Orang bilang fala rafasa wala fusuqa. Jangan berkata-kata yang keji, yang kotor, ngomongnya yang enggak bener, ya. Jangan berbuat yang hal-hal yang tidak baik, maksiat atau fusuk. Nah, itu supaya keluarnya, kata Nabi SAW, ya, waman hajja walam yarfus walam yafsuk kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh, ya, keluar dari dosanya seperti baru lahir bayi dari perut ibunya. Jadi bersih. Kalau makanya orang pulang haji dimintain doa, minta istighfar, minta ampunan. Dengan ini orang supaya minta ampunan sama Allah SWT. Karena doanya diijabah. Al-hujjat wal-ummar wafdullah, mereka, ya, para jamaah haji atau umroh itu tamunya Allah. Makanya dibilang panggilan nih. Ada istilah orang Indonesia panggil. Memang benar, duyufur rahman, mereka tetamunya Allah. Jadi Habib Muhsin ini naik pangkat nih, bukan lagi tamu panggilannya presiden lagi, ya, bukan panggilan gubernur ini, panggilannya, ya, Rabbul Alamin, Malikul Muluk, raja dari segala raja, Allah Subhanahu wa taala. Duyufur rahman, ini nggak gampang. Ya, apa yang diinfakkan, yang dikeluarkan harta buat berangkat haji,
Ya ukhlif, yani diganti sama Allah, nggak usah takut. Dibalikin nanti, bahkan lebih nanti. Ya. Kalau dia minta, diijabah permintaannya. Jadi makanya kalau jangan titip minyak wangi, jangan titip gamis sama Habib Mohsin. Titipnya apa? Doa. Kenapa? Karena jaminannya apa? Mustajab. Ya kalau jamaah semua titip satu orang gamis, timbangannya juga cukup. Ya. Ya tapi kalau orang-orang deket sih jangan lupa. Ya jangan balul-balulan orang bilang. Ya. Tapi itu ente mau beli gamis di sini ada, di Condet, di Haramain ada semua. Mau minyak wangi yang di Saudi semuanya ada. Tapi yang nggak ada apa? Doa depan Ka'bah. Iya kan? Doa depan Ka'bah, depan Multazam. Nah Habib Mohsin kalau ada orang titip doa si fulan, catet namanya Beb. Karena ini amanat. Nah, catat namanya. Beb doain ana ya. Afwan nama ente. Jadi waktu kertas tuh keluarin atau nanti dicatat di mana, di handphone, terserah. Karena ini amanat. Kirim salam Beb ya. Jangan kita ngomong iya. Nah, jangan orang bilang, namanya orang bilang ana doain. Oh iya nanti ana doain. Pakai janji lagi nanti ana doain. Tiba-tiba ente lupa doain. Nah, dituntut nanti. Nauzubillah min dzalik. Dicatat. Ya kalau ente lupa juga, kelas ikhwanina wa ahbabina muslimah. Kalau dia lupa, ya Allah minta maaf deh semua saudara-saudara. Waman ausana ya, bid-doa itu ringkasnya. Tapi yang lain ente minta doa benar-benar serius sama Habib Mohsin. Bib, aneh belum berangkat haji nih Bib. Doain Bib biar berangkat haji. Udah nggak usah lihat ente kerjaannya, gawean ente apa, nggak usah. Ini kayak Habib Mohsin ini panggilan langsung nih, Masya Allah. Ya. Enak kalau udah panggilan tuh orang bisa berangkat. Kalau udah panggilan apa? Balasyik, tahu balasyik? Balas asyik. Ada balasyik orang bilang. Kalau udah panggilan sama Allah, berangkat hajinya itu paling ajibnya haji udah. Balasyik orang bilang. Ya, bukan gambus tuh balasyik, gambus. Balasyik, balas asyik orang bilang. Iya kan panggilan. Orang kalau udah mau sih nggak ada. Ente kerja di kantor, bos ente mau ngasih hadiah ente dilihat rajin, diberangkatin. Minta sama Allah banyakin sholawat, banyak baca sholawat kepada Allah Subhanahu, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan ya kita doakan Habib kita ya Habib Mohsin beserta keluarganya, beserta rombongannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya diberi kesehatan. Nah itu penting tuh, diberi kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan semua urusannya ya di sana, dimudahkan. Insya Allah beliau suka memudahkan urusan orang di Indonesia ya, dimudahkan insya Allah di sana. Ente suka bantu orang, nanti dibantu juga di sana ya, fotonya semuanya di sana. Orang bilang klisenya di sini, nanti fotonya di sana semuanya. Mudah-mudahan kabul ya. Wa tamami kulli sul ma'mul salah syampa batinan wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW bisirril Fatihah. Yang Abidin Arif ya? Iya. Ribat. Apa yang barengannya di Mustafa? Iya. Kalau saya berangkatnya di 95. Jadi alhamdulillah saya ingin sampaikan juga, kalau saya harus sebutin nama antum satu persatu repot juga. Apalagi udah dibilang jadinya janji dosa. Tapi insya Allah yang jamaah kan disebutin. Kiringkan jamaah Darul Toba. Jamaah Darul Toba. Khususnya guru-guru ya kan, orang-orang musaidin yang ikut selalu kegiatan Darul Toba itu. Jadi kalau kata Syekh Ridwan ini amanat, Anda teringat juga, wah repot juga dia kalau nggak dicatat ya. Mungkin kalau catatannya di kertasnya beda juga keseruannya kan. Nah jadi saya mau sampaikan, saya sebenarnya Pak, rombongan itu ada 15 orang. Saya sudah bilang dari awal sama Syekh Ridwan, ngobrol, nanya sama Habib juga. Saya bilang saya ini sudah berangkat haji tahun 97 dari Yaman. Waktu saya belajar di Yaman tahun 97 saya naik bis.
dari Yaman. Ala kulli hal, ada hamba Allah satu orang yang ngajak saya tahun lalu. Saya bilang kalau tahun lalu, saya bilang saya sudah berangkat haji. Jadi kalau saya mau berangkat sama saya punya istri. Karena istri saya haji sudah 3 kali, tapi bukan haji yang menggugurkan syariah, bukan haji Islam. Karena waktu saya punya mertua Habib Muhammad ini pendiri Darul Musafa, beliau tinggal di Mekah lebih daripada 15 tahun. Jadi saya punya istri ini diajak sama abahnya ya haji beberapa kali, cuman belum balik. Hajinya tidak menggugurkan syariat. Jadi saya bilang sama mengajak saya, kalau sendiri saya nggak mau, yaudah Bib, tahun depan katanya bareng sama saya sama istri saya. Alhamdulillah. Cuman saya bersyarat aja Pak sama Allah. Ya kan, saya buat acara ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang habis buat acara walimatus safar, tahu ketika jadi tangkat nggak mau keluar dari rumah malu. Ada yang begitu ya? Ada. Kadang-kadang bisa stres jadi keluar. Stres. Ya kan? Ada lagi orang lagi haji saking stresnya dia ke Bali. Pokoknya dia ngumpet aja. Dia ngumpet waktunya orang pulang haji dia pulang. Jadi ini saya pikir nggak boleh juga begitu. Jadi karena saya sampaikan, ya kan, ada beberapa rombongan saya, ada yang batal. Akhirnya saya berapa 4-5 hari yang lalu saya dipanggil. Nah saya jujur-jujuran aja cerita. Ini visa Pak, tahun sekarang ini tidak ada yang namanya haji haji furoda, nggak ada sekarang di tahun nggak ada. Setelah tahun kemarin bobol urusan haji hancur-hancuran, pemerintah Indonesia nggak dipercaya sama Saudi. Nggak ada sekarang. Sistemnya sekarang barcode semua. Harta beli hotel Masyairul Haq semuanya pakai HP online, nggak bisa. Jadi ternyata ya kan banyak instansi pemerintah yang nggak keluar bisa dibawa. Yang dulu dianggap gampang gitu, pejabat gampang. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa sekarang. Ala kuliah 5 hari lalu saya dipanggil. Saya dipanggil di salah satu tempat, saya ditanya, Habib, kalau bulan ini yang ngajak saya beliau nggak jadi berangkat, apakah tetap berangkat? Ya kan? Yang ngajak saya salah satu pejabat Pak. Apakah kalau beliau nggak berangkat, apakah Habib tetap berangkat? Saya bilang, saya ini Pak, haji ini bukan yang manggil Bapak atau memberangkatkan saya, bukan. Saya ini haji sama istri saya, kalau dipanggil Allah apapun di tangannya sampai. Tapi apapun yang dimudahkan sama Bapak, kalau Allah nggak panggil saya nggak bisa berangkat. Jadi saya ini tawakal juga. Akhirnya dia bilang, Bib, alhamdulillah, insya Allah aku tahun ini berangkat. Insya Allah 99,9% nanti berangkat. Saya bilang sama dia, itu kan katanya ini. Kalau kata Syekh Ridwan kalau belum di Arafah belum haji betul gitu. Karena banyak yang udah sampai sono, tapi perbatasan Mekah doang nggak bisa masuk ke Mekah. Boro-boro bisa ke Arafah, ya kan? Udah mau cover ya kan, macam-macam, diturun di Jeddah. Begitu mau masuk balik Mekah nggak bisa masuk dia. Dibuang lagi ke Jeddah. Ada aja udah di dalam Mekah. Udah di dalam Mekah nggak bisa ke Arafah. Bagaimana nggak punya tasrih? Akhirnya dia di Mekah, diem aja di rumah, nggak kemana-mana. Aku ditangkap polisi. Ya kan? Nah jadi ini saya bilang sama dia, kalau nanti 99,9% saya berangkat, itu KTMD tetap. Aneh hanya minta kalau Allah panggil aneh minta. Jadi bagaimana Habib mau buat tasyakuran, mau buat apa silakan. Oh iya. Aneh bilang, udah ngomong Ustaz J tuh.
Kata dia pengajian Habib Hamid 2 minggu akan datang, beli nasi kebuli deh. Mau jadi mau nggak jadi beli nasi kebuli. Sekarang udah curumnya beli nasi kebuli. Kalau nggak jadi masa nggak bikin nasi kebuli kan dosa. Nah jadi itu saja. Saya hanya minta doanya, insya Allah saya nggak bisa seperti Syarif buat bilang nama-nama untuk sebutin hiji per hiji nggak bisa, satu persatu nggak bisa. Nah tapi insya Allah main serok aja gitu ya. Kalau main serok itu beli ini ya, beli jeruk di mana, di induk, beli jeruk di induk satu peti kan ada yang gede udah, ada yang kecil, ke bawah kayak yang kecil tuh. Oh, kalau beli per peti. Tapi kalau misalnya satu-satu di mall itu beli di total tempat buah, kan yang gede-gede kan yang kecil gak ada betul. Nah jadi anda nggak bisa nyebutin satu-satu, mohon maaf. Tapi insya Allah khususan jamaah Darul Mustafa itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu minta kepada Habib Soleh untuk menutup daripada kajian dengan terlebih dikit, dan saya mohon maaf juga minta waktu antum, biasanya kita 6:30 selesai, kita lewat setengah jam. Ya,